Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rinda Oktaviani dari NIM 125210087. Saya dari kelas RB Program Studi Teknik Sipil. Dengan video ini dibuat untuk pemenuhan tugas besar dari menggambar teknik sipil, yaitu menjelaskan mengenai tahap 1 sampai dengan tahap 5. Gambar denah lantai 1. Dan di dalam gambar denah lantai 1 ini terdapat beberapa aspek. Yang pertama adalah mengenai skala. Denah kali ini mempunyai skala 1:100. Itu artinya 100 cm digambar mewakili 1 meter di lapangan. Lalu yang kedua adalah luas tanah. Pada denah ini mempunyai luas tanah 12 x 16 meter. Sedangkan luas bangunannya adalah 120 meter persegi. Lalu selanjutnya adalah dinding. Pada denah ini mempunyai ketebalan dinding 15 cm dengan 10 cm termasuk plasteran dan 2,5 cm di kanan dinding dan 2,5 cm di kiri adalah dinding. Lalu di dalam dinding ini saya menggunakan ketebalan garis 0,35 mm ataupun milimeter. Sedangkan plasterannya menggunakan ANSL 32. Lalu selanjutnya di denah ini juga terdapat kolom. Di sini terdapat dua jenis kolom. Yang pertama adalah kolom struktur. Kolom struktur ini berfungsi sebagai kolom utama. Kolom utama untuk menanggung semua beban dari atap sampai beban lantai. Kemudian kolom ini juga disalurkan secara aman ke pondasi. Mempunyai diameter 30 cm. Sedangkan yang kedua adalah kolom praktis. Kolom praktis mempunyai diameter 15 cm. Dan dalam kolom praktis ini merupakan kolom yang lebih kecil daripada kolom struktur. Karena berfungsi bukan untuk menanggung beban struktural utama, tapi fungsinya untuk mengikat pasangan dinding dan mencegah dinding retak ataupun roboh karena gaya lateral, seperti gempa ringan ataupun dorongan. Biasanya kolom praktis ini dipasang di setiap jarak 3-4 meter pasangan dinding atau pada setiap pertemuan sudut dinding. Lalu selain itu ada pula dimensi. Nah, dimensi ini terlihat di gambar berfungsi sebagai instruksi ukuran di lapangan untuk memastikan posisi dinding, jendela, dan pintu agar dapat dilaksanakan secara akurat. Lalu selain itu, di dalam denah ini juga terdapat ruangan-ruangan seperti carport yang mempunyai elevasi min 0,05, teras yang mempunyai elevasi min 0,05, ruang tamu, ruang sepeda yang mempunyai elevasi min 0,05, dapur elevasi min 0,05, kamar tamu, gudang, serta kamar utama. Kamar utama di sini mempunyai kamar mandi di dalam ataupun WC di dalam, mempunyai elevasi min 0,10. Nah, di sini terdapat kamar mandi ataupun WC di dalam kamar. Dan kamar mandi ini dindingnya memiliki arsiran
H-Enter ANSL 32 secara full. Sedangkan untuk lantainya yaitu menggunakan H-Enter ANSL 37 yang skalanya 7. Lalu selanjutnya adalah pintu. Garis putus-putus yang melengkung ini itu menandakan area sapuan atau swing dari daun pintu. Ini penting untuk memastikan bukaan pintu tidak terhalang perabotan ataupun elemen lain di dalam ruangan. Selanjutnya, di dalam denah ini tentunya terdapat jendela, juga furnitur seperti mobil untuk mendukung denah, seperti kursi. Sini juga terdapat tangga yang dari sini pada awal anak tangga pertama sampai dengan anak tangga terakhir, memiliki jumlah anak tangga sebanyak 16. Dan yang terakhir adalah untuk pembuatan denah juga terdapat arah mata angin. Simbol arah mata angin yaitu N menunjukkan arah utara, sedangkan di kanan ini timur, di bawah selatan, dan yang terakhir di kiri adalah barat. Demikian denah lantai 1. Denah lantai 2. Tentunya ini sedikit berbeda dengan denah lantai 1. Nah, di denah lantai 2 ini terdapat elevasi. Lantai 2 sendiri yang saya buat memiliki elevasi sebesar 4 meter. Sedangkan yang berbeda adalah di sini terdapat ruangan-ruangan yaitu seperti ruang keluarga, ruang belajar, ruang ibadah, kamar tidur 1 yang memiliki kamar mandi ataupun WC di dalam, serta kamar tidur 2. Juga yang terakhir yaitu balkon. Nah, balkon di sini mempunyai elevasi plus 3,95 atau lantai pada balkon itu lebih rendah daripada lantai utama di denah lantai 2 ini. Setelah di sini juga terdapat void. Void itu adalah ruang kosong yang terdapat di samping tangga. Void ini untuk menambah sirkulasi udara. Lalu selanjutnya di sini juga terdapat kolom struktur yang sama dengan lantai 1. Yang berbeda adalah furnitur. Seperti di sini terdapat sajadah, lemari. Lalu di sini terdapat kasur. Sini terdapat meja belajar, sini lemari, sini ada karpet, dan juga di balkon terdapat taman sedikit serta tempat duduk ataupun kursi meja. Antara lantai 1 dengan lantai 2 yang menjadi perbedaan yang paling menonjol adalah tentang elevasi. Karena jika lantai 1 mempunyai elevasi
dari tanah ataupun 0,00, sedangkan jika lantai 2 itu tergantung dari tinggi bangunannya ataupun tinggi lantainya, yaitu saya menggunakan tinggi 4 meter. Dan di kamar mandi ini mempunyai elevasi sebesar 10, sehingga di sini kamar mandi lantainya lebih rendah daripada lantai utama di lantai 2. Itu adalah lantai 2. Lalu selanjutnya pada tahap 1 juga terdapat rencana atap ataupun atap. Di sini saya menggunakan sudut atap yaitu 45 derajat. Sedangkan lebarnya adalah 1320 cm dan panjangnya 1120 cm. Saya menggunakan H-enter brick bridge dengan skala 0,5. Selanjutnya adalah lebar dari pinggiran atap ini. Jadi pinggiran atap ini saya menggunakan solid ataupun H-enter solid serta lebarnya 10 cm. Di dalam tahap 1 rencana atap ini juga terdapat dimensi dan juga skala masih sama, yaitu 1:100, dan di sini terdapat juga arah mata angin yang berarti N artinya utara, lalu di kiri barat, bawah selatan, dan di kanan ada timur. Ini adalah rencana atap. Dan ini adalah bagian terakhir dari tahap 1, yaitu set plan. Set plan ini menunjukkan orientasi bangunan dan posisi di dalam lahan. Ini dari set plan terlihat dimensi lahan yang digunakan adalah 12x16. Bangunan diletakkan di tengah lahan dengan garda atau garis sempadan yang memadai, yaitu 1120 dikali 1320. Dan di sini juga terdapat vegetasi atau lingkungan. Di sini terdapat pohon kelapa ataupun tumbuh-tumbuhan, dan di sini terdapat jalan serta elemen mobil ataupun kendaraan. Di sini juga terdapat tanda arah utara yang menunjukkan bahwa bangunan ini menghadap ke selatan. Dan inilah
bagian terakhir dari tahap 1, yaitu side plan. Tahap kedua ini gambar tampak. Jadi di sini terdapat 4 tampak dari berbagai macam sisi. Yang pertama adalah tampak depan, lalu yang kedua adalah tampak samping kanan, lalu tampak samping kiri, dan tampak belakang. Pertama adalah tampak depan. Di dalam tampak depan ini terdapat beberapa elemen. Yang pertama yaitu kusen. Nah, di sini terdapat beberapa kusen, yaitu kusen jendela. Di sini terdapat arsiran kaca menandakan bukaan. Lalu di sini juga terdapat pintu, kusen pintu, daun 1, dan yang terakhir yaitu kusen pintu mempunyai daun pintu 2. Dan di sini pada tampak ini adalah gambar atau realisasi gambar dari denah ataupun tahap 1. Nah, selain kusen di sini juga terdapat atap. Pada atap saya menggunakan sudut 30 derajat. Lalu di sini juga terdapat hedge atap, dan di sini ada detail atap. Selain atap, di sini juga terdapat kolom struktur, 3 kolom struktur sudah sesuai dengan gambar denah. Lalu selanjutnya adalah sini terdapat beberapa ruangan. Di sini ada carport, ini teras, di sini ada balkon, dan di sini ada ruang keluarga. Serta seterusnya. Dan selain itu juga terdapat elevasi. Nah, angka-angka elevasi ini menunjukkan ketinggian lantai. Yang pertama yaitu 0,00. Ini adalah ketinggian lantai utama. Lalu selanjutnya adalah minus 10. Minus 10 ini adalah ketinggian teras, lantai teras. Dan min 0,00 ini adalah elevasi dari pintu. Selanjutnya di sini terdapat elevasi plus 4 meter. Nah, ini adalah elevasi dari lantai 2. Selanjutnya plus 3,95. Ini adalah elevasi dari dalam pintu itu sendiri. Sini. Lalu selanjutnya ada elevasi plus 8. Ini adalah ketinggian dari lantai 2 ke atap ataupun ke bangunan paling atas. Dan yang terakhir adalah elevasi dari atap. Atap ini mempunyai ketinggian 11,5 meter. Selanjutnya sama dengan yang lain, di sini juga terdapat simbol arah mata angin. Dan di sini adalah utara, lalu di kanan ini ada timur, di bawah ada selatan, dan yang terakhir di samping kiri ada barat. Lalu selanjutnya ini tampak samping kanan. Pada tampak samping kanan tidak jauh berbeda. Di sini juga terdapat elevasi. Yang pertama di sini terdapat gambar. Di sini terdapat bentuk dari dinding tembok. Lalu di sini juga terdapat 3 kolom struktur utama, dan di sini juga terdapat atap dengan sudut kemiringan sama.
Lalu di sini juga terdapat elevasi. 0,00 menunjukkan elevasi dari lantai utama, sedangkan plus 4 menunjukkan elevasi dari lantai 2, dan 8 meter menunjukkan elevasi ketinggian bangunan, serta 11,5 meter menunjukkan elevasi dari atap genteng itu sendiri. Selanjutnya adalah tampak samping kiri. Pada tampak samping kiri juga ini tidak jauh beda. Yang berbeda adalah peletakan dari dinding dari pagar. Ini berbeda karena di sini menyesuaikan dengan luas dari bangunan itu sendiri. Untuk tahap 3, 4, dan 5 yang merupakan perencanaan struktural dan detail, saya akan fokus pada penjelasan konsep teknis dan fungsi elemen-elemen utama. Mari kita mulai dengan tahap 3, yaitu potongan AA dan BB. Apa itu potongan AA dan BB? Ini adalah garis belah imajiner yang berfungsi sebagai panduan pelaksanaan vertikal untuk melihat struktur internal dari bawah ke atas. Sedangkan tujuannya untuk panduan pelaksanaan vertikal dan menunjukkan konsistensi, elevasi, dan struktur. Selanjutnya, di dalam potongan itu juga terdapat detail rencana atap. Dan di dalam rencana atap ini terdapat beberapa elemen. Yang pertama yaitu kuda-kuda. Nah, kuda-kuda itu sendiri merupakan struktur penopang utama untuk rangka atap. Jadi letak kuda-kuda berada di sini. Lalu selain kuda-kuda juga terdapat gording. Nah, gording itu sendiri merupakan balok melintang yang menyalurkan beban dari usuk atau kaso ke kuda-kuda. Nah, gording itu seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ada juga reng. Reng itu merupakan balok kecil yang berfungsi menahan penutup atap ataupun genteng dan mengatur jarak pemasangan. Jadi letak reng itu berada di sini. Selain itu, selanjutnya adalah untuk tahap 4. Pada tahap keempat ini terdapat denah, detail tangga, juga plat lantai. Pertama, ini bahas adalah tentang detail tangga. Detail tangga meliputi ergonomi juga sirkulasi. Nah, ergonomi merupakan kenyamanan ataupun keamanan dari perencanaan detail tangga yang merupakan aspek yang sangat penting. Nah, selain itu juga kita akan menghitung rasio yang ideal antara tinggi anak tangga juga lebar injakan agar aman dan tidak curam. Lalu selanjutnya juga ada landing. Landing ini berfungsi sebagai area istirahat, terutama untuk tangga yang cukup tinggi serta sebagai pengubah arah sirkulasi. Lalu selanjutnya terdapat detail plat lantai atau struktur horizontal. Untuk detail plat lantai di lantai 2, perencanaan melibatkan penentuan ketebalan plat beton dan penulangan besi yang sesuai. Fungsinya untuk menanggung beban mati seperti beban plat itu sendiri, juga beban hidup. Beban hidup seperti orang,
furniture di lantai atas ataupun di lantai 2. Nah, kemudian lantai 2 berfungsi sebagai pengaku horizontal bangunan yang mengikat ring balok dan kolom agar bangunan tetap stabil secara keseluruhan. Nah, lalu selanjutnya ke tahap 5. Nah, ini merupakan gambaran dari tahap 5, yaitu di sini terdapat slope, lalu ada kolom, ring balok, juga pondasi. Sini juga terdapat taman kuda-kuda. Nah, pada tahap 5 ini diminta untuk menggambar denah serta detail potongan slope, kolom, ring balok, dan pondasi. Nah, selanjutnya pertama kita bahas tentang slope. Nah, slope ini letaknya di atas pondasi. Di tempat penempatannya yaitu terdapat balok beton bertulang yang diletakkan di atas pondasi. Jadi slope ini berbentuk balok beton bertulang. Selain itu, slope juga mempunyai fungsi. Ada 3 fungsi. Yang pertama, untuk mengikat semua kolom di bagian bawah bangunan. Yang kedua, meratakan beban dinding agar disalurkan secara merata ke pondasi, serta mencegah pergeseran lateral pada pondasi. Pergeseran lateral biasanya terjadi akibat gempa ataupun dorongan. Nah, untuk gambar detail slope seperti ini contoh dari gambar detail slope. Sini terdapat besi, juga beton. Nah, ini contohnya detail slope 15 kali 25. Lalu selanjutnya adalah kolom. Nah, kolom sendiri itu terdapat 2 jenis kolom. Yang pertama, kolom struktur atau yang biasa disebut kolom utama. Lalu yang kedua, kolom praktis. Nah, untuk kolom struktur sendiri mempunyai fungsi untuk menanggung seluruh beban vertikal dan menyalurkannya ke slope atau pondasi. Sedangkan kolom praktis fungsinya untuk mengikat pasangan dinding dan meredam tegangan sehingga mencegah dinding yang retak akibat gaya horizontal. Nah, ini contoh gambaran dari detail penulangan kolom struktur dan kolom praktis. Tentunya kolom struktur mempunyai dimensi lebih besar daripada kolom praktis. Seperti ini. Lalu selanjutnya adalah ring balok. Nah, untuk ring balok sendiri itu diletakkan di atas dinding di bawah atap. Fungsinya untuk mengikat semua kolom di bagian atas bangunan, melengkapi ikatan yang dilakukan oleh slope, serta mendistribusikan beban atap secara merata ke setiap kolom. Nah, jadi untuk ring balok seperti ini, letaknya di atas dinding. Nah, untuk ring balok di sini ada contohnya, contoh dalam keadaan nyata. Jadi ring balok ini terletak di sini. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu pondasi. Pondasi di sini contohnya adalah pondasi batu kali. Nah, pondasi sendiri itu pondasi batu kali itu merupakan pondasi yang berfungsi menyalurkan dan menahan beban dari bangunan ke tanah serta menjaga stabilitas bangunan agar tidak mudah mengalami penurunan ataupun keretakan. Selain itu juga berfungsi untuk menahan tekanan dari urukan tanah di dalam ruangan serta menaikkan elevasi rumah dan meminimalkan risiko kebocoran air.
Nah, untuk bentuk dari detail pondasi batu kali seperti ini. Jadi di sini terdapat beberapa elemen, yaitu nih, di sini terdapat slope terletak di atas pondasi. Lalu di sini ada tanah uruk, di sini ada ini letak pondasi batu kalinya, di sini ada stamping, di sini yang paling bawah adalah pasir uruk. Lalu di sini ada dinding dari bata, keramik, dan di sini juga terdapat beberapa elevasi lantai utama yaitu 0,00, sedangkan elevasi untuk menuju ke pondasi batu kalinya sendiri itu sebesar 0,40, jadi 40 cm. Sedangkan untuk di sini dalam contohnya di sini lebar dari pondasi batu kalinya adalah 30 cm untuk di atasnya, sedangkan di bawah adalah 60 cm, dan untuk panjangnya itu secara keseluruhan untuk 20 cm pasir uruk 20 cm pasir uruk dan alan stamping, sedangkan 60 cm untuk pondasi batu kalinya. Dan di sini juga terdapat 10 cm dari pasir uruk yang di atas pondasi batu kali. Mungkin hanya itu pemaparan tugas menggambar teknik sipil dari tahap 1 hingga tahap 5. Saya Rinda Oktaviani dengan NIM 125210087 mengucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.